Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang kenapa kok Anda gagal. Ya. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu ya. Kenapa kok Anda ini katakan gini ya teman-teman ya. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan ya. 1 minggu Anda amalkan itu tidak ada tanda-tanda ya. Kualitas diri Anda meningkat, itu sebaiknya Anda evaluasi lagi. Ya. Misalkan Anda zikir surat Yusuf ayat 4 ya. In qala Yusuf li abiya bati inni ra'aitu ada. Itu kan ketika zikir katakanlah 1000 kali itu kan pasti muncul kebosanan ya. Muncul kebosanan ya. Kadang kita waktunya tidak sama seperti ya. Tidak sama seperti yang kita lakukan kita inginkan gitu ya. Itqala Yusufu li abi abati ini itu biasanya misalnya habis isya jam 8 ya, terus molor jam 9 baru Anda mulai, jadi tidak bisa konsisten ya. Biasanya tanda-tanda semacam itu ya, biasanya tanda-tanda semacam itu tanda Anda itu gagal ya. Orang mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya. Orang mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya. Orang mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu pasti meningkat. Ya. Secara energi positifnya itu semakin meningkat ya. Misalkan ibadahnya semakin rajin. Ya. Perilakunya semakin tertata. Biasanya tidak pernah mandi sekali ya bisa sampai 3 kali 4 kali ya. Artinya muncul kepercayaan diri gitu ya. Akhirnya muncul kepercayaan diri ya. Ya. Muncul kepercayaan diri. Tapi kalau misalkan Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan 1 minggu itu terjadi penurunan, itu alamat energinya tidak dapat, gagal. Anda bisa verifikasi target, Anda coba pantau target dari jarak jauh, bagaimana perilakunya. Ketika ketemu Anda bagaimana, sudah tidak perlu bicara, tidak perlu menyapa, harus biasa saja gitu ya. Netralkan energi Anda supaya energimu itu bisa meluncur gitu loh. Ya, ini bisa Anda lakukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Efektif itu sebulan sekali. Sebulan sekali itu saya rasa energimu ya itu sudah cukup besar gitu. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah pakai puasa, misalkan Anda puasa muti itu cukup seminggu ya sudah bisa gitu ya. Ya. Jadi itu bisa Anda lakukan, itu bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda ketika menjalani amalan pengasihan. Nah, banyak orang itu ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu munculnya ragu-ragu, ya, ragu-ragu, ya. Ragu-ragu ini apa ya, bahasa Indonesianya itu ya diterima atau tidak, diterima atau tidak, itu muncul kecemasan itu. Ya, ketika Anda 1 minggu itu muncul kecemasan itu, ya, maju mundur tadi, ya, itu gagal. Tapi kalau Anda 1 minggu itu terjadi peningkatan kualitas hidup Anda, ya, Anda semakin rajin, Anda semakin bagus perilaku Anda, penampilan Anda juga semakin bagus, maka ya, itu indikasi keberhasilan. Jadi kita bisa ngecek keberhasilan itu tidak hanya di target ya, reaksi di target, tapi dampak positif dari amalan pengasihan yang kita amalkan itu akan merubah diri kita menjadi lebih baik gitu.
Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan ya teman-teman kampus ilmu hikmah coba ya. Setelah Anda mengamalkan amalan pengasihan itu, apakah terjadi perubahan ke arah yang positif? Misalkan sholatmu yang selama ini katakanlah tidak pernah jangkep, ya, tidak pernah 5 waktu, mungkin 2 waktu saja, itu bisa 5 waktu. Kedisiplinanmu itu bangkit dan sebagainya. Itu tanda keberhasilan seperti itu. Jadi akan ada muncul inner beauty ya, pancaran positif di dalam diri Anda, pancaran energi. Ya. Lah, itu juga bisa menarik orang-orang yang ada di sekitar Anda, ketarik senang dengan diri Anda. Lah, bentengnya itu adalah visualisasi. Ya, sehingga ketika katakanlah Anda mengamalkan amalan pengasihan, visualisasi Anda benar, orang yang ada di sekitar Anda ini senang dengan Anda, tapi senangnya bukan senang cinta, senang kagum, ya, nyaman gitu loh. Lah, visualisasi Anda ini kepada target, nah itulah yang senang cinta. Ya. Jadi seperti itu, polanya seperti itu. Ya, makanya mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ya kita evaluasi gitu ya. Mungkin selama ini Anda enggak pernah mengevaluasi gitu ya. Ibarat Anda ya jalan kaki dari Malang ke Surabaya 1 minggu, itu Anda evaluasi, hari Senin dapat berapa langkah, hari Selasa dapat berapa langkah, hari Rabu dapat berapa langkah. Ketika Anda bisa melakukan itu, terus melakukan perbaikan, pasti berhasil. Ya, tapi kalau Anda tidak bisa melakukan itu, berhasil ya, tapi lama. Gitu. Kan pinginnya kita itu berhasil dengan cepat dan permanen, gitu loh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.